wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi Insan Perhubungan bersama saya di acara Ngobras, ngobrol seputar transportasi. Oke, kali ini saya bersama dengan Pak Jahri SE. Beliau adalah Kepala Bidang Wasdal Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Nah, sebelumnya Pak Jahri, bisa dijelaskan masyarakat kan mengenal Wasdal. Sebetulnya Wasdal ini singkatan dari apa, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua. Kita perkenalkan bahwa kami kebetulan dari bidang Wasdal Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, sebagaimana yang ditanyakan tadi adalah Wasdal. Mungkin ini kalau sebagian masyarakat masih menganggap ini agak-agak asing-asing, atau mungkin ada sebagian yang sudah familiar dengan istilah tersebut. Mungkin kami jelaskan di sini adalah Wasdal itu adalah pengawasan dan pengendalian salah satu bidang di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Ini pengembangan, bukan pengembangan nomenklatur dari dulu yang namanya keselamatan. Dulu bidang keselamatan. Nah, sekarang jadi bidang pengawasan dan pengendalian. Oke, berarti dulu itu namanya bidang keselamatan ya, Pak ya? Sekarang betul. Bidang pengawasan dan pengendalian. Betul. Yang disingkat Wasdal ya? Wasdal. Nah, kemudian apa nih Pak, kira-kira tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dari bidang pengawasan dan pengendalian ini? Sebagaimana pengawasan pengendalian Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin itu salah satunya mempunyai beberapa tupoksi. Tupoksinya salah satunya adalah itu melaksanakan langkah-langkah pengamanan, pengaturan, dan penertiban di bidang lalu lintas. Kemudian kegiatan sosialisasi dan pengguna mobil angkutan barang dan yang pengguna lalu lintas di jalan raya. Tujuannya adalah memang ini sedikit-sedikit memang ada sedikit, memang kaitannya sih ujung-ujungnya adalah di keselamatan pengguna jalan. Yaitu siapa pengguna jalan adalah masyarakat umum yang menggunakan transportasi baik darat dan sungai. Dan kebetulan untuk Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin ini adalah transportasi yang ditangani adalah transportasi lalu lintas sama sungai. Oke, berarti petugas Dinas Perhubungan yang biasanya langsung turun ke lapangan itu yang gagah-gagah itu Wasdal ya, Pak? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua bisa menyaksikan itu sebagaimana salah satu tugas rutin kita dalam menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat untuk kenyamanan berlalu lintas. Mungkin Bapak Ibu semua bisa menyaksikan di jam-jam tertentu itu ada petugas-petugas kami yang kami sebar dalam beberapa titik untuk melakukan plotting di beberapa persimpangan, kemudian beberapa ruas jalan yang berpotensi terjadi kemacetan karena intensitas yang tinggi biasanya itu jam-jam tertentu, misalnya jam pagi masuk sekolah, kemudian jam-jam masuk kantor, kemudian jam pulang kerja. Kemudian ada insidentil yang memerlukan pengamanan untuk kelancaran lalu lintas, dan itu biasanya kami hadir di situ. Oke, langsung turun ya Pak ya? Ya, siap. Nah, ini bagaimana Pak teknis operasional dan pembinaan teman-teman atau petugas Wasdal di lapangan dengan jumlah petugas yang tersedia dibandingkan dengan ruas jalan di Kota Banjarmasin yang luas kan Pak? Ya, jadi seperti ini. Secara operasional untuk menentukan titik-titik plotting, istilah kami itu kan menentukan petugas kita di setiap sudut, di setiap simpul atau simpangan yang berpotensi untuk terjadi kemacetan. Itu kita bikin ada schedule yang kita per bulan kita bikin dengan sistem rolling, artinya supaya ini tidak terjadi kejenuhan. Kemudian ada beberapa yang kita tempatkan itu adalah berdasarkan wilayah. Nah, untuk pembinaan kepada personil, anggota, itu ya sebagaimana kita ketahui namanya harus perlu pengawasan. Dengan tujuannya adalah mereka berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah kami tentukan. Contohnya adalah plotting jam ditentukan, ada tadi itu. Kemudian dalam
tugas mereka itu tidak hanya mengawasi atau mengurai kemacetan-kemacetan yang mungkin terjadi. Kita punya 10 regu yang kita plotting di titik-titik yang berpotensi dan rawan di jalan Kota Banjarmasin. Ingat, di jalan Kota Banjarmasin, bukan jalan provinsi, bukan jalan nasional. Karena sebagaimana kita ketahui adalah di jalan ini ada punya jalan nasional itu, kemudian jalan provinsi, kemudian jalan Kota Banjarmasin. Itulah ranah kita di Kota Banjarmasin. Kemudian salah satu pembinaan kami adalah mereka wajib melakukan pelaporan. Nah, pelaporan seperti ini, setiap bertugas mereka harus melaporkan foto, dilengkapi dengan titik koordinat, kemudian itu harus melapor dengan kami. Nah, laporan itu akan kami rekap, termasuk jumlah personil yang diturunkan, berapa, kemudian yang melaksanakan tugas berapa. Dan itu setiap bulan kita rekap dan kita evaluasi per 3 bulan bagaimana. Dan kemudian dari pelaksanaan plotting itu mungkin ada nanti saran kawan-kawan, dan itu sebagai bahan acuan kami untuk memberikan saran atau masukan kepada pimpinan. Misalnya, jalan ini perlu kelengkapan lalu lintas, perlu rambu-rambu supaya menghindari itu, supaya tidak ada kemacetan, ataupun perlu sarana-sarana transportasi lain yang bermanfaat untuk mengurai kemacetan. Jadi tugas mereka itu kita mulai dari jam 7, itu jam 7.30 itu sudah standby di lapangan. Sebenarnya kami bekali dulu adalah jam 6.30 mereka sudah apel, itu kita bekali, kita berikan masukan-masukan, kita beri arahan-arahan sebelum melaksanakan atau kita sebar ke titik-titik itu. Jadi mereka mulai beraktivitas itu sebenarnya mulai jam 6.30 sampai ke plotting, kemudian sampai jam 8 saya kira sudah lalu lintas itu sudah aman, kemudian mereka kembali lagi ke markas. Begitu juga nanti jam sore. Jam sore itu adalah mulai jam 4 sampai jamnya ini relatif aja, menyesuaikan dengan minimal sudah jam 4 mereka sudah standby. Sudah standby di titik-titik tersebut yang telah ditentukan sampai jam 5 dan bisa menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Dan kemudian ada lagi kawan-kawan adalah mungkin kita sampaikan lagi ya, kita di samping pengamanan penertiban lalu lintas, kemudian itu kita ada satu kegiatan lagi adalah pengawasan yang tadi saya sebutkan tadi adalah pengawasan parkir, kemudian penggunaan trotoar, dan itu kita namanya punya patroli, itu rutin, itu patroli 3 kali, itu mulai jam 10, kemudian nanti sambung lagi jam 1, kemudian sambung lagi adalah jam malam. Jam 8 kita mulai patroli, tujuannya adalah untuk menyisir terkait parkir-parkir yang dilarang. Dan ini kami terima kasih banyak kepada masyarakat, artinya masyarakat sudah peduli dan partisipasi. Salah satunya adalah masyarakat sudah memberikan masukan, Bapak ini ada titik simpul, di sini ada macet, kemudian ini ada mobil yang masih tidak taat parkir. Nah itu kita tindak lanjuti dengan kawan-kawan namanya di patroli itu di tim pemeliharaan. Kita punya 3 itu. Nah, ngomong-ngomong tentang tugas nih, Pak, kira-kira apakah ada program yang sudah terlaksanakan dari bidang Wasdal yang mungkin sampai saat ini masih berjalan? Program banyak, ada beberapa. Salah satunya adalah sosialisasi. Kemudian ada kegiatan bersama dengan APH, dalam hal ini adalah alat penegak hukum di luar. Nah, itu kita biasanya kerjasama dengan Satlantas Polresta Banjarmasin untuk melakukan giat bersama. Nah, yang di salah satunya adalah tujuannya yaitu meningkatkan pelayanan, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat akan peraturan-peraturan berlalu lintas. Apa-apa persyaratan yang ditentukan, misalnya kelengkapan surat menyurat, kemudian ada istilah sekarang adalah odol, menaati itu khususnya angkutan barang, kemudian supaya agar masyarakat mentaati
jam larangan masuk kota, terutama untuk angkutan barang. Tadi kan Bapak ada menyinggung odol nih Pak ya. Kira-kira bagaimana Pak penerapan tentang terkait odol, jam masuknya atau jam keluarnya di kota Banjarmasin sendiri? Seperti kita ketahui itu kita sudah supaya pemerintah Kota Banjarmasin itu ada surat pelarangan, bukan pelarangan sih, untuk pembatasan jam-jam jam untuk operasional angkutan-angkutan seperti itu, angkutan-angkutan barang. Mulai jam 9, kemudian itu diatur, artinya untuk menertibkan itu untuk masyarakat supaya tertib dan mentaati peraturan-peraturan itu, ketentuan itu, dan itulah kita kerjasama dengan APH, alat penegak hukum. Salah satunya adalah untuk pengawasan itu, ketaatan angkutan barang masuki kota Banjarmasin, dan kemarin kita sudah melaksanakan beberapa kali kegiatan, 4 kali kegiatan. Dan itu masih kita temukan pelanggar-pelanggar yang sebenarnya kalau menurut kita jangan sampai kita tidak kehendaki, tapi masih terjadi pelanggaran-pelanggaran memasuki sebelum jam yang telah ditentukan. Oke. Nah, terkait jam odol tadi itu kan diatur ya Pak ya? Iya, betul. Apakah hubungannya dengan keselamatan itu seperti apa Pak? Jadi begini, kenapa itu harus ditertibkan dengan peraturan-peraturan dan regulasi yang telah dikeluarkan. Tidak lain adalah tujuannya adalah kita memberikan jaminan keselamatan kepada pengguna jalan. Coba kita bayangkan, seandainya mereka tidak diatur dengan kondisi lalu lintas yang sudah semakin padat, dengan intensitas yang tinggi, mereka perlu diberi pembatasan supaya memberikan kenyamanan dan keselamatan, salah satunya itu. Kemudian untuk odol ini mungkin ini bagus juga. Jadi untuk odol coba kita bayangkan itu overdimensi, overload. Betul. Artinya masih banyak kita ada beberapa pelanggar mengesampingkan akan dampak dari yang diangkut tersebut. Misalnya mereka masih belum mentaati overdimensinya sehingga terjadi kemudian overloadnya, artinya kelebihan angkutan. Kalau kasarnya itu kelebihan angkutan lah. Coba Bapak lihat Ibu semua, kalau kita melintas menggunakan jalan raya, kita berpapasan atau beriringan dengan angkutan seperti itu, bagaimana mungkin ada perasaan takut juga sehingga rasa was-was di lalu lintas itu ada. Betul. Dan itu memang itu cenderung akan mencelakakan si pengguna jalan yang lain karena tidak sesuai dengan yang ditentukan. Misalnya untuk keselamatan ini misalnya seharusnya 1,70 cm tingginya, ternyata sampai kok 2 meter dan itu sangat membahayakan, dan itu tanpa pengamanan dan alat-alat yang untuk penyanggah sehingga itu akan aman, dan itu mungkin sering sekali masih terabaikan kepada masyarakat yang pengguna, utamanya pemilik angkutan itu sering masih, dan itu perlu kita sama-sama mensosialisasikan ini, artinya supaya mereka mentaati, supaya mereka patuh dengan regulasi tersebut. Tujuannya semata-mata adalah untuk keselamatan kita bersama. Betul. Nah, itu tadi kan untuk program-program di jalan ya Pak, di darat. Kemudian Wasdal ini mencakup sungai juga kan Pak ya? Betul. Apakah ada program-program juga yang di sungai gitu? Tentunya karena kita punya satu bidang pengawasan pengandilannya adalah menangani adalah salah satunya lalu lintas di jalan, kemudian lalu lintas sungai. Tentunya di dua moda ini harus kita laksanakan, kita tangani secara bersama-sama. Artinya sungai tetap ditangani dengan kemudian lintas ditangani. Artinya apa? Karena masyarakat itu masih utamanya apalagi di daerah kita Banjarmasin, transportasi sungai masih mungkin jadi masih diperlukan, dan walaupun tidak jangan primadona sekali sekarang, tapi masih diperlukan, dan itu perlu
ada regulasi-regulasi, dan salah satunya adalah beberapa setiap utamanya ini untuk bidang sungai, bukan bidang, untuk lalu lintas sungai, itu kita 1 minggu sekali itu utamanya kita melakukan pengawasan di Menara Sirik, kemudian destinasi wisata di Kota Banjarmasin. Sebagaimana kita ketahui, destinasi wisata kita yang lagi tren ini kan lagi yang digendong masyarakat Banjarmasin ini kan tiap minggu atau akhir pekan itu kan di Siring, Taman Siring itu. Nah di situ kawan-kawan dari sungai itu melakukan pengawasan. Pengawasan seperti apa? Misalnya pengawasan transportasinya, kelotok yang digunakan, kemudian kelengkapannya, kemudian pengawasan patroli. Itu program dari sungai. Nah Pak, dari program yang di darat tadi kan Pak, kemudian di sungai, itu kan sudah Bapak jabarkan. Kemudian apakah menurut Bapak program ini bisa dimengerti masyarakat Pak? Atau apakah masyarakat sudah paham gitu dengan program ini? Iya, kembali lagi itu program itu adalah artinya program dari kita dengan harapannya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Nah tentunya program ini kalau tidak kita sampaikan, kalau tidak kita sosialisasikan kepada masyarakat, mungkin ada beberapa masyarakat yang belum paham, dan itu kita sosialisasikan. Sosialisasinya apa? Misalnya kita secara langsung kawan-kawan sungai melakukan penertiban kepada alat transportasi di sungai. Nah, penertiban itu salah satunya adalah untuk sosialisasi. Misalnya alat transportasi ini, misalnya harus ada lab jacketnya, salah satunya itu, kemudian kelaikan dari armada tersebut sendiri seperti apa, dan itu kita diuji dan sosialisasikan. Okay. Nah, termasuk di bidang darat, di lalu lintas itu bagaimana sebagai berlalu lintas yang bagus, kemudian yang aman, itu kelaikan angkutan sendiri, sepeda motor atau mobilnya, kemudian pengamanan safety-nya seperti apa pada masyarakat. Dan itu kami kira masih perlu kita sosialisasi terus untuk dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bertransportasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi itu selalu disosialisasikan kan Pak ya? Nah menarik nih, kira-kira bagaimana dengan kedepannya Pak? Apakah bidang Wasdal akan ada keterkaitan dengan pihak lain atau bagaimana gitu dengan program kedepannya? Pasti kita tetap kolaborasi dengan pihak lain. Salah satunya adalah kolaborasi dengan kawan-kawan bidang di Dinas Perhubungan sendiri. Kemudian kita menggandeng beberapa pemilik transportir, kemudian pemilik usaha, pelaku usaha ya di bidang transportasi, dan ini akan kita gandeng. Kemudian dari situlah kita memberikan pemahaman supaya sama-sama kita menjadikan transportasi ini nyaman. Oke, siap. Nah, ini kita ada di penghujung acara Pak, setelah lama berbincang tadi. Kemudian terakhir Pak, apakah ada pesan untuk warga masyarakat insan perhubungan, terutamanya terkait dengan keselamatan? Iya, terima kasih. Ini kesempatan yang bagus sekali. Mungkin pesan ini bukan dari kita saja, dan ini mungkin kita harapkan kemudian pesan ini bisa terlaksana. Marilah kepada masyarakat, kepada pemilik angkutan, agar mentaati jam yang telah ditentukan untuk pelarangan masuk kota. Kemudian para pemilik kendaraan roda 4, roda 2 agar parkir sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Trotoar masih banyak kami lihat itu masih digunakan untuk sebagian untuk parkir, kemudian digunakan tempat penimbun barang, dan itu adalah sebagaimana ketahuilah trotoar itu adalah secara undang-undang adalah untuk pejalan kaki. Nah, mudah-mudahan harapan kita, marilah kita sama-sama masyarakat pengguna jalan akan mentaati sehingga tertib. Masyarakat yang berlalu lintas akan mewujudkan
masyarakat berlalu lintas nyaman, aman, dan menyenangkan. Mudah-mudahan terwujud. Nah, jadi itu dia perbincangan kita dengan Pak Jahri SE, Kepala Bidang Wasdal Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Jadi untuk Insan Perhubungan, sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Ngobras, ngobrol seputar transportasi.